Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Rahmadani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS mata kuliah kepemimpinan yang ada 4 soal. Soal pertama yaitu, apa sajakah indikator kegagalan dalam proses pemilihan seorang pemimpin? Jelaskan. Yang A, pemimpin yang kurang kompeten, berarti menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang kurang tepat sehingga menyebabkan sebelum dipilihnya menjadi seorang pemimpin adanya keraguan yang timbul. Yang B, kurangnya wawasan ke depan, berarti tidak ada penetapan tujuan secara menyeluruh, kurang memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki, belum mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang C, kurangnya interaksi dari calon pemimpin, berarti terlalu berlebihan memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali seolah semua dikerjakan sendiri, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan hanya memberdayakan para karyawan untuk berprestasi. Lanjut soal nomor 2, jelaskan apa saja ciri-ciri dari seorang pemimpin yang sukses dan bagaimana kontribusi pemimpin organisasi. Jelaskan. Yang A, mereka yang memberikan arahan sekaligus. Contohnya, pemimpin harus memikirkan dengan cermat tindakan yang Anda rencanakan untuk diterapkan di seluruh perusahaan. Sadarilah bahwa orang lain memperlihatkan diri Anda sebagai seorang pemimpin dan perilaku serta tindakan Anda juga diamati sebagai seorang pemimpin. Sadari misi perusahaan dan pimpin dengan memberi contoh ketika mengambil keputusan atau tindakan. Dan yang B, memiliki visi dan misi yang jelas. Pemimpin tidak boleh mengambil keputusan tergesa-gesa atau bereaksi buruk terhadap situasi ketika terjadi perubahan. Anda harus mundur dan memiliki visi yang jelas tentang proyek dan tujuan perusahaan. Untuk melakukan hal ini, buatlah rencana tindakan logis yang dapat diterapkan oleh karyawan dan tim. Pandu mereka sepanjang prosesnya. Yang C, selalu merangkul kekuatan tim. Berarti fokuslah pada kekuatan anggota tim, sehingga mereka dapat mengisi kesenjangan dengan berbagai bidang keahlian karyawan. Lalu bagaimana ya kontribusinya? Nah, kontribusinya adalah pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organ tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Dan soal yang ketiga adalah bagaimana peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi dan pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya agar terbentuk budaya organisasi yang kuat. Jelaskan. Budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik apabila pemimpin mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peranannya. Artinya bahwa peranan pemimpin dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan akan membantu terbentuknya budaya organisasi. Tercermin pada integrasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan tata cara yang berlaku. Adanya norma-norma yang berlaku seperti standar dan ketentuan perilaku, termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nilai-nilai penting yang hendak ditanamkan, dibangun, dan diresapi bersama oleh segenap anggota. Misalnya kualitas pelayan, efisiensi, dan lain-lain, bersama oleh segenap anggota. Adanya filsafat tentang kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kepercayaan organisasi tentang bagaimana memperlakukan pegawai dan pelanggan, peraturan-peraturan tentang petunjuk bagaimana bergaul dengan organisasinya, serta iklim organisasi yang memuat tentang cara berinteraksi antar anggota dan pola bertindak terhadap orang luar. Budaya organisasi memberikan anggota organisasi cara-cara atau pola berperilaku, berpikir, serta menuntut para anggota organisasi dalam mengambil keputusan. Itulah peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. Dan soal yang terakhir adalah soal nomor 4.
Jelaskan kriteria apa saja yang termasuk ke dalam etika profesi kepemimpinan. Jelaskan. Yang A. Kejujuran. Kejujuran adalah standar moral paling tinggi yang berlaku di seluruh dunia. Hampir sebagian besar masalah dalam hubungan interpersonal bersumber pada ketidakjujuran. Kejujuran sekarang itu sangat mahal. Makanya kita harus memilih pemimpin yang sangat memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Yang B. Tetap melayani bawahan dengan baik. Berarti pemimpin yang menempatkan kepentingan setiap anggota di atas kepentingannya, kemudian berusaha menyelaraskan dengan tujuan organisasi. Dan yang C. Bermartabat dan penuh hormat. Pemimpin yang beretika menghormati karyawannya, mendengarkan mereka, menghargai pendapat mereka, mengakui kontribusi setiap orang, dan memperlakukan bawahan sebagai mitra penting dalam proses pengambilan keputusan serta tujuan bersama. Dan D. Menjadi teladan. Pemimpin beretika tidak berada di belakang, berbicara untuk mengatur pengikutnya. Mereka selalu di depan, memberikan contoh perilaku yang etis, berbasis nilai. Seorang pemimpin tak bisa berharap pengikutnya jujur jika tidak memulai sikap transparan pada dirinya. Dan itulah soal terakhir yang sudah dijawab. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.